Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah dan berselawat kita kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ada seorang bertanya kepada Kiai, "Pak Kiai, saya mau kurban 1 ekor sapi. Sedangkan keluarga saya berjumlah 8 orang. Bagaimana kurban 1 ekor sapi bisa untuk 8 orang keluarga saya?" Pertanyaan tersebut ditanyakan kepada kiai yang keras, kiai yang tegas, di dalam hukum syariat. Boleh dikatakan boleh, dan tidak boleh, dikatakan tidak boleh. Sang kiai menjawab, "Oh Pak, 1 ekor sapi dibuat untuk 7 orang. Tidak boleh untuk 8 orang. Akhirnya orang yang bertanya, dengan perasaan kecewa, pamit untuk pulang dan bilang kepada istrinya, "Bu, saya sudah bertanya kepada kiai, katanya tidak boleh berkurban 1 ekor sapi untuk 8 orang. Sedangkan keluarga kita jumlahnya ada 8 orang, kalau nanti kurban sapi bagaimana dengan anak kita yang 1, tidak bisa ikut kurban. Kalau begitu saya tidak jadi kurban saja Bu," kata suami. Kasihan anak kita yang 1 tidak ikut naik sapi kurban. Sang istri akhirnya berpikir bagaimana caranya supaya berkurban seekor sapi bisa untuk 8 orang dalam keluarganya. Istri berkata kepada suaminya, "Pak, bagaimana kalau kita bertanya kepada kiai yang lain? Barangkali boleh kurban sapi untuk 8 orang." "Bagus itu Bu. Besok saya bertanya kepada Kiai si Fulan. Kelihatannya orangnya bisa bijaksana, mudah-mudahan kita dapat jawaban boleh berkurban sapi untuk 8 orang. Pada pagi hari sang suami bergegas mendatangi rumah sang kiai tersebut. Setelah dipersilahkan masuk, sang suami langsung bertanya kepada sang kiai, "Pak Kiai, saya berniat berkurban seekor sapi untuk 8 orang keluarga saya, apakah diperbolehkan?" Sang kiai yang bijaksana tersenyum mendengar pertanyaan tersebut, dan kiai bertanya, "Bapak mau kurban sapi untuk keluarga Bapak?" Jawab suami, "Iya Kiai." "Bapak mau kurban seekor sapi untuk 8 orang keluarga Bapak?" Jawab suami, "Iya Kiai." Kiai tersebut akhirnya berkata, "Pak, berkurban 1 sapi itu boleh untuk 8 orang keluarga Bapak. Boleh Pak?" "Ya boleh." Mendengar jawaban itu sang suami bangga dalam hatinya. Berpikir semua keluarga saya bisa naik sapi kurban bersama-sama. Melihat ekspresi bapak tersebut, sang kiai meneruskan perkataannya, "Bapak kalau mau kurban sapi untuk 8 orang itu ada syaratnya." "Apa-apa syaratnya Kiai?" "Bapak masih mempunyai anak kecil, anak yang terakhir umur berapa Pak?" "Anak saya yang terakhir umur 3 tahun Kiai." "Anak umur 3 tahun apa bisa naik di atas sapi Pak?" tanya Kiai. "Ya endak bisa Kiai, anak kecil disuruh naik sapi ya endak bisa. Supaya anak Bapak bisa naik punggung sapi harus diberi tangga Pak." "Gitu ya Kiai, lalu tangganya apa Kiai?" "Tangganya seekor kambing. Supaya anak Bapak bisa naik sapi harus berpijak di punggung seekor kambing. Baru setelahnya naik ke punggung sapi." Mendengar jawaban tersebut, suami langsung pamit pulang dengan perasaan bahagia. Sesampainya di rumah langsung cerita pada istrinya. "Bu," kata Kiai, "boleh kurban sapi untuk 8 orang. Syaratnya anak kita harus diberi pijakan seekor kambing, supaya anak kita bisa sama-sama naik punggung sapi." Bapak tersebut bukan hanya berkurban 1 ekor sapi dan 1 kambing, melainkan ke-6 anaknya semua diberi tangga, masing-masing seekor kambing. Akhirnya bapak tersebut berkurban 1 ekor sapi ditambah 6 ekor kambing. Dari cerita ini dapat diambil pelajaran bahwa seorang kiai haruslah bijaksana di dalam memutuskan suatu permasalahan umat. Jangan sampai justru memberatkan kepada umat. Dalam berkurban, sebenarnya, manakah kurban yang lebih diutamakan? Apakah sapi hasil patungan, atau justru kambing perseorangan? Melansir dari laman NU Online, umat Islam diberi 3 pilihan jenis hewan kurban, yakni unta, sapi, dan kambing. Di Indonesia, masyarakat Indonesia umumnya menggunakan sapi dan kambing untuk berkurban. Bahwa ada urutan keutamaan hewan kurban menurut para ulama, yakni unta, sapi, kambing, domba, kambing kacang, unta kolektif, dan sapi kolektif. Urutan tersebut disusun berdasarkan kuantitas dan kualitas daging. Tak hanya kuantitas dan kualitas daging, pertimbangan lain dalam urutan tersebut adalah kurban yang dilakukan secara pribadi lebih baik daripada kolektif. Dalam aspek ini, hal yang ditekankan adalah kuantitas dan kualitas.
Berkurban dengan 1 ekor kambing secara pribadi lebih baik daripada kurban unta atau sapi secara kolektif, meskipun 1 ekor kambing secara kuantitas daging masih di bawah unta dan sapi. Lebih utamanya macam-macam kurban dengan melihat pertimbangan syiar adalah unta kemudian sapi karena daging unta lebih banyak. Kemudian domba, kemudian kambing kacang karena lezatnya daging domba melebihi kambing kacang. Kemudian berkurban kolektif dalam unta atau sapi. Adapun melihat daging, maka daging domba adalah yang terbaik. 7 ekor kambing lebih utama dari 1 ekor unta atau sapi. 1 ekor kambing lebih utama dari kurban unta atau sapi secara kolektif, sebab menyendiri dalam mengalirkan darah. Dengan demikian, berkurban kambing secara perorangan lebih utama daripada berkurban sapi secara kolektif. Meskipun demikian, kurban yang berpatungan tetap diperbolehkan dengan syarat hewan sapi dan maksimal atas 7 nama. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.